Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Adam Muhammad Tristan. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Begadon, Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng cerita yang penuh dengan petualangan dan nilai-nilai pembelajaran. Dongeng tersebut berjudul Wiro Aji dan Labu Ajaib. Dongeng yang akan saya bawa merupakan hasil karya saya sendiri. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, mari kita mulai cerita dongengnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil yang gersang, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Mirah. Ia hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Wiro Aji. Mereka berdua hidup miskin dan sangat sederhana di sebuah gubuk kreyok. Suatu hari, desa tersebut tiba-tiba terkena wabah penyakit. Mbok Mirah dan beberapa warga sakit parah. Mereka muncul bisul bernanah yang tentunya rasanya sakit sekali. Suatu pagi, Wiro Aji sudah terbiasa bangun pagi-pagi saat ayam berkokok pertama kali. Ia pun tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah hamba rezeki, sembuhkanlah ibu dan warga desa ya Tuhan. Amin. Suatu hari, setelah seharian bekerja, Wiro Aji terlelap dalam kelelahannya. Ia bermimpi bertemu seorang peramal tua. Peramal tersebut berjenggot panjang dan berkata kepada Wiro Aji, "Sungguh ada cara untuk menyembuhkan penyakit ibumu, yaitu carilah buah labu ajaib yang terletak di dalam hutan Balakosa." Wiro Aji pun segera minta izin kepada ibunya. Sebenarnya ibunya tidak mengizinkan Wiro Aji untuk memasuki hutan Balakosa. Namun karena terlalu memaksa, ibunya pun mengizinkan Wiro Aji untuk memasuki hutan Balakosa dan memberikan sebuah keris pusaka. Keesokan harinya dengan gigih, Wiro Aji memasuki hutan Balakosa. Di kala mentari terbit dari timur, doa ibu selalu di hatiku. Doa ibu menyertaiku. Ketika berada di tengah hutan, Wiro Aji merasa kelelahan. Ia melihat sebuah pohon besar dan tinggi. Wiro Aji pun memutuskan untuk beristirahat. Ketika beristirahat, Wiro Aji merasa ada yang aneh pada pohon besar tersebut. Ia merasa pohon besar tersebut bergerak, menggeliat. Wiro Aji pun terkejut melihat
pohon besar itu ternyata adalah seekor ular raksasa. Mata ular tersebut sangat tajam yang siap untuk mencawik-cawik mangsanya. Berani-beraninya kau memasuki daerah kekuasaanku, wahai bocah ingusan. Tidakkah kau tahu bahwa akulah penguasa hutan ini? Kau terlalu berani memasuki daerah kekuasaanku. Karena ketakutan, Wiro Aji pun memutuskan untuk berlari sekencang-kencangnya. Di tengah keputusasaannya, ia teringat akan suatu hal, yaitu keris pusaka pemberian dari ibunya. Wiro Aji pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Hei ular raksasa, akan kuhabisi kau. Iya. Wiro Aji merasa bersalah dan meminta maaf kepada ular raksasa. Ular raksasa merasa iba dan berkata kepada Wiro Aji, "Hei anak muda, aku tahu maksud kau. Kau pasti sedang mencari buah labu ajaib. Aku akan membantumu untuk mendapatkan buah labu ajaib. Namun, tolong cabutlah keris yang kau tancapkan di tubuhku dan tutupilah lukaku dengan daun pohon ini." Wiro Aji pun menuruti perkataan dari sang ular raksasa. Setelah itu, Wiro Aji diajak oleh ular raksasa menuju ke sarang ular raksasa. Karena buah labu ajaib itu terletak di bawah sarang ular raksasa. Setibanya di sarang ular raksasa, Wiro Aji menemukan buah labu ajaib yang ia cari-cari. Wiro Aji pun berterima kasih kepada ular raksasa dan pamit pulang kembali ke rebahnya. Setibanya di rumah, Wiro Aji langsung memotong buah labu ajaib itu dan merebusnya. Lalu meminumkan kepada ibunya serta menanam biji-bijinya. Setelah ibunya meminum air rebusan itu, seketika tubuh ibunya sembuh dan pulih kembali. Segera saja Wiro Aji membagi-bagikan air rebusan itu kepada warga desa. Keesokan harinya, Wiro Aji terkejut melihat buah labu ajaib yang ia tanam kini sudah tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Sebagai bentuk rasa syukur, Wiro Aji pun membagi-bagikan hasil panennya kepada warga desa. Kini, desa terpencil yang gersang itu menjadi surga yang tentram. Demikianlah cerita petualangan di Wiro Aji dan labu ajaib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.